Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Pada pagi ini alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Yang kedua, salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa ketemu karena sudah cukup lama selalu ada kegiatan yang lain sehingga belum bisa ketemu. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali. Pada pagi ini insya Allah kita akan sedikit membahas tentang memakmurkan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum ar-rajula yata'ahadu al-masjida fashhadu lahu bil iman." Idza ra'aitum, jika kalian melihat ar-rajula, seorang laki-laki, tapi ini adalah bukan hanya untuk laki-laki, tapi laki-laki ataupun perempuan. Karena dalam bahasa Arab itu ada gaya memang, guys. Ada gaya ketika menyebutkan sesuatu itu yang umum gitu. Ketika disebut laki-laki maksudnya bukan hanya laki-laki tapi laki-laki dan perempuan. Sebagaimana ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu sebetulnya kalau dalam bahasa Arab itu laki-laki. Secara kata ya, tapi maksudnya adalah beriman laki-laki dan perempuan. Ya ta'ahadu al-masjidah, yang dia itu melazimkan dirinya di masjid, selalu ke masjid, sholat di masjid, bermusyawarah di masjid. Fashhadu, maka saksikanlah lahu bagi dia bil iman, bahwa dia betul-betul orang yang memiliki iman. Ya. Jadi orang yang di masjid, orang yang selalu ke masjid, memakmurkan masjid, itu tanda kalau orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin orang yang tidak punya iman itu ada di masjid. Oke. Di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memakmurkan masjid ini, atau kalau dalam bahasa Arab itu imaratul masajid, ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda dari iman. Kalau enggak ada iman, enggak mungkin orang itu memakmurkan masjid. Maka di dalam tafsirnya Imam An-Nawawi, ketika beliau menjelaskan surat At-Taubah ayat yang ke-17 18, nah di sana ada penjelasan yang cukup menarik. Jadi di ayat itu mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Innama ya'muru. Jadi innama kalau dalam bahasa Arab itu lil hasri. Hanyalah orang yang memakmurkan masajidallah, masjid-masjidnya Allah. Jadi masjid jamaknya adalah masajid, jamak taksir. Jadi hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah, man amana billah, dialah orang yang beriman kepada Allah. Nah, yang menarik adalah ayat ini turun, ini terkait dengan suatu kisah yang menimpa paman Nabi yaitu Abbas. Di waktu itu paman Nabi Abbas itu belum masuk Islam. Nah, ketika beliau belum masuk Islam, akhirnya suatu saat menurut kisah yang sudah sangat masyhur, Rasulullah itu hijrah ke kota Madinah. Nah, kemudian pamannya Nabi Abbas
karena beliau belum masuk Islam waktu itu, ya beliau tinggal di kota Makkah. Nah, singkat cerita, terjadi peperangan, yaitu pada waktu perang Badar antara Makkah dan Madinah. Yang orang Makkah ya ikut Makkah, yang orang Madinah ya ikut Madinah. Jadi peperangan, termasuk kadang-kadang itu di dalamnya ya ada saudara. Nah, termasuk Abbas, pamannya Nabi ini, ikut perang bersama orang-orang kafir. Karena pada waktu itu beliau memang masih kafir. Nah, di dalam perang Badar itu. Nah, dalam perang Badar itu kemudian ceritanya kan orang-orang kafir kalah. Banyak yang tertawan. Nah, di antara yang tertawan itu adalah Abbas, pamannya Nabi. Nah, beliau tertawan di dalam perang Badar itu. Nah, di sini diceritakan oleh Imam An-Nawawi, dan ini diceritakan sendiri oleh anaknya yaitu Ibnu Abbas. Kemudian dinukil oleh Imam An-Nawawi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma usira al-Abbas yauma Badrin aqbala alaihil muslimuna fa'ayyaruhu bi kufrihi billah wa aghladu alaihi. Jadi ketika Abbas itu ditawan oleh umat Islam, maka kemudian beberapa umat Islam itu datang menemui Abbas, kemudian merendahkan Abbas. Wa aghladu alaihi Aliyun. Jadi bahkan Ali keponakan Nabi yang juga beliau itu keponakan dari Abbas ya. Itu aghladu, jadi sangat kasar, sangat keras dalam merendahkan Abbas ini. Jadi karena beliau itu orang kafir ya. Waktu itu, dan memang orang kafir itu biasanya ya nggak mau dianggap kafir ya. Maka Imam An-Nawawi mengatakan wa in abau ayyaqulu nahnu kuffar. Jadi orang-orang kafir itu nggak mau dibilang kafir ya. Bukan hanya di zaman sekarang, bahkan di zaman Nabi dulu. Jadi orang kafir itu nggak mau kalau dianggap kafir, karena istilah kafir itu kesannya kayak kasar gitu, kesannya kayak merendahkan, sehingga mereka itu nggak mau dianggap kafir gitu. Mereka itu senangnya dianggap beriman, meskipun sebetulnya nggak beriman. Ya sebagaimana begini loh, ada orang korupsi, dianggap koruptor, nggak mau. Tapi kan korupsi itu adalah sebutan bagi orang yang koruptor, bagi orang yang korupsi kan. Tapi orang nggak mau. Makanya Cak Lontong itu mengatakan koruptor itu bukan sebutan untuk orang yang korupsi. Tapi koruptor itu adalah sebutan bagi orang yang ketangkap. Kalau nggak ketangkap nggak koruptor ya. Ya. Wa in abau ayyaqulu nahnu kuffar. Nah, akhirnya Abbas ini direndahkan oleh umat Islam, terutama oleh Ali ibnu Abi Thalib, keras sekali dalam merendahkan Abbas yang waktu itu pamannya Nabi sendiri, berarti pamannya Ali sendiri, tapi dia masih kafir dan ikut berperang memerangi umat Islam. Nah, ketika beliau itu direndahkan oleh umat Islam, maka Abbas ini berkata, faqala al-Abbas, maka Abbas ini berkata, tazkuruna masawina wala tazkuruna mahasinana. Kata beliau ya, kenapa kalian itu suka menjelek-jelekan saya? Kenapa di antara kalian tidak ada yang menyebutkan kelebihan-kelebihan saya gitu? Jelek-jelek begini, saya ini punya kebaikan. Bahkan kebaikan saya lebih baik dibanding kebaikan kalian. Gitu. Anda itu sukanya jelek-jelekin orang. Padahal kalau mau jujur, saya ini lebih baik dibanding kalian. Gitu. Kata Abbas kepada umat Islam. Nah, ketika dia bilang begitu, faqala lahu Aliyun, lah
Ali ini adalah keponakannya, berkata, alakum mahasin, apa betul kamu punya kebaikan gitu ya? Kata Ali, apa betul kamu punya kebaikan? Qala na'am. Kemudian dia, Abbas pamannya mengatakan, na'am, iya. Nahnu afdalu minkum, bahkan kami lebih baik dari kalian. Kenapa? Inna lana'muru al masjidil haram, karena kamilah yang melayani Masjidil Haram. Karena kamilah yang memakmurkan Masjidil Haram, sementara kamu tidak. Wa nahjibu al-Ka'bah ay nakhtimuha, kamilah yang melayani Ka'bah. Wa nasqi al-hajis, dan kamilah yang memberikan minum orang-orang yang haji. Wa nafqul ani, dan kamilah orang-orang yang membebaskan orang-orang yang tertawan. Jadi kan lebih mulia karena kami adalah pelayan Masjidil Haram, sementara kalian tidak. Akhirnya turun ayat ini, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanyalah yang memakmurkan masjidnya Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi meskipun kalian itu melayani masjid, bahkan Masjidil Haram, tapi kalian tidak beriman, ya itu sebetulnya nggak ada artinya. Ya umat Islam yang tidak melayani masjid itu lebih baik daripada kalian yang mengelola Masjidil Haram. Maka sebetulnya memakmurkan masjid itu adalah tanda dari keimanan. Nah, makanya di situ ayatnya disambung dengan man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya memakmurkan masjid itu adalah tanda dari keimanan kepada Allah. Makanya kalau orang itu tidak ada iman, yang dia tidak akan memakmurkan masjid. Kalaupun dia memakmurkan masjid, maka itu juga enggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah kemudian memakmurkan masjid itu ada dua, okay? Jadi secara fisik ataupun non fisik. Kalau secara fisik misalnya apa? Dengan cara membangun. Jadi kalau belum ada masjid, masjidnya dibangun. Atau kalau masjidnya sudah ada, kemudian diperbaiki atau diperluas atau dipernyaman, atau memberi pelayanan kepada masjid, membersihkan, merapikan, itu semuanya adalah bagian dari memakmurkan masjid. Dan ini pahalanya memang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul, man bana masjidan banallahu lahu mislahu fil jannah, muttafaq alaih. Siapa orangnya yang membangun masjid, maka nanti dia di akhirat akan dibangunkan yang semisal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, man bana masjidan kamaf hasiqitotin. Siapa orangnya yang membangun masjid seperti sarang burung, au asghoro, atau bahkan lebih kecil. Ini untuk apa namanya, metafora. Jadi dia tuh mampunya membangun masjid hanya seperti sarang burung gitu. Bahkan mungkin lebih kecil dari itu. Maka kata Rasulullah, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan bagi orang itu rumah yang megah di surga. Makanya kalau urusan masjid, rumahnya Allah, kita tuh nggak perlu fikir, karena itu sebetulnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Nah itu semua adalah bagian dari memakmurkan masjid secara fisik. Nah kalau yang kedua yang secara non fisik itu apa? Ya banyak. Misalnya apa? Misalnya sholat di masjid, jamaah di masjid, itu bagian dari memakmurkan masjid. Jadi jangan sampai masjid dibangun bagus-bagus, menghabiskan dana miliaran, tapi habis itu tidak ada jamaah, seperti itu. Terus yang kedua misalnya apa? Yang ngadain taklim seperti ini, ngaji di masjid seperti ini juga bagian dari memakmurkan masjidnya Allah. Jadi takmir itu
memang secara organisasi ya mereka yang jadi takmir. Tapi secara non organisasi kita itu bagian dari takmir, dari orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya ngaji seperti ini dan lain sebagainya. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasul bersabda, man ghoda ilal masjid, siapa orangnya yang di pagi hari berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, yang dia tidak menginginkan kecuali untuk belajar tentang kebaikan, jadi ke masjid untuk ngaji, au yu'allimahu, atau untuk mengajarkan ilmu di dalam masjid, kana lahu ajri hajjin, maka baginya seperti pahala orang yang haji, tamin, yang sempurna. Maka sebetulnya jenengan itu ketika datang ke masjid seperti ini, pahalanya seperti orang haji yang sempurna. Ya, ini yang bilang siapa? Yang bilang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau haji yang biasa dipersulit, udah antrinya panjang, udah kayak gitu bayarnya mahal, ya jangan berkecil hati. Ya. Nah, sebetulnya ketika kita datang ke masjid seperti ini, itu pahalanya tuh keajari hajin tamin, seperti haji yang sempurna. Ini luar biasa. Makanya kita mestinya harus selalu semangat. Dan bukan hanya itu, dan kita itu datang ke majelis taklim seperti ini, bukan hanya pahalanya yang sempurna, tapi hati kita itu jadi tenang. Betul, boleh tenang. Makanya Rasulullah itu bersabda, wa mastam'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak ada suatu kaum istama'a fi baitin min buyutillah yang berkumpul di masjid-masjidnya Allah. Ya, seperti kita ini, yatsluna kitaballah, yang di dalamnya dibacakan kitab-kitabnya Allah, wa yatadarasunahu, dan mengkajinya, illa nazalat alaihimul malaikah alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, kemudian diliputi oleh rahmat, wa hafathumul malaikah, dan kemudian dinaungi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bagian dari memakmurkan masjidnya Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Jemaah masjid yang dirahmati oleh Allah, jadi memang memakmurkan masjid itu penting sekali, pahalanya luar biasa besar sekali, dan manfaatnya juga luar biasa sekali. Dan kalau kita lihat di zaman Rasulullah, ini segala sesuatu di zaman Rasulullah itu diputuskan itu ya di masjid. Di urusan ekonomi, urusan politik, urusan sosial, urusan peradilan, itu di masjid. Jadi kalau misalnya ada orang punya pidana di zaman Rasul, itu kan di sidang. Nah, sidangnya di mana? Di masjid. Jadi masjid itu adalah pusat dari peradaban Islam di zaman Rasulullah. Itu begitu. Dulu waktu Islam ketika zaman peradaban Islam itu masjid pusatnya. Sampai akhirnya datang era baru yang namanya era sekulerisme. Waktu itu sekulerisme itu adalah memisahkan agama dari kehidupan, fasluddin anil khayah. Jadi masjid atau tempat-tempat ibadah hanya dipakai untuk sholat, sementara urusan-urusan yang lain, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, diputuskan di tempat yang lain. Akhirnya masjid hanya untuk sholat, itu pun kalau ada jamaahnya. Kalau khutbahnya garing. Kalau zaman dulu enggak, di zaman Rasulullah, di zaman sahabat itu, di zaman generasi Islam dulu. Kalau khutbah, siapa yang khutbah? Ya, khutbah pemimpin. Kalau itu masjid level negara, yang khutbah ya presiden. Kalau itu masjid level gubernur, yang khutbah siapa?
Ya gubernurnya. Kalau masjid level kabupaten, ya khutbah bupatinya. Kalau masjid level kecamatan, ya khutbah Pak Camatnya. Loh, kalau begitu Pak Camat harus pintar. Iya. Makanya dulu itu pertimbangan pertama milih pemimpin itu apa? Ketakwaannya. Bukan elektabilitasnya. Ketakwaannya yang pertama milih pemimpin itu. Nah, kalau ketakwaannya sudah, baru yang kedua yaitu milih kapasitasnya. Keahliannya. Meskipun orang itu punya kapasitas, tapi kalau nggak punya ketakwaan, maka kemampuannya itu malah dipakai untuk mempersulit orang kadang-kadang. Hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, dan untuk menyulitkan masyarakat justru. Makanya milih pemimpin itu mestinya yang jadi bagian pertama itu adalah ketakwaan. Dan merekalah nanti yang akan khutbah di masjid-masjid. Jadi kalau khutbah itu bukan hanya mengingatkan takwa, tapi sekaligus mengumumkan kebijakan gitu. Jadi akhirnya masyarakat tuh dengerin betulan gitu. Jadi dengerin khutbah itu kayak dengerin kayak dengerin berita ya. Kan di situ informasi penting itu disampaikan di dalam masjid itu. Nah, dalam Islam itu begitu sebetulnya. Nah, makanya kita harus kembalikan ke sana. Okay? Jadi nanti ketika milih pemimpin, dasar pertama milih itu adalah ketakwaannya, bukan yang lain. Ada yang bilang, jangan politisasi agama gitu. Agama kok dipolitisasi gitu ya. Memang kalau kita berbicara tentang politik terus agama, ada politik, ada dua kata ya, politik dan agama. Maka sebetulnya itu penjabaran dari politik dan agama itu ada tiga. Yang pertama adalah politisasi agama. Artinya apa? Agama itu dijadikan komoditas politik. Dia nggak pernah ke masjid, tapi begitu mau pemilu datang ke masjid. Nah, itu berarti politisasi agama. Dia nggak peduli halal dan haram, tapi dia pakai pakaian seperti orang Islam yang soleh gitu. Itu politisasi agama. Ya. Dan memang betul politisasi agama itu ya dilarang sebetulnya. Yang pertama itu politisasi agama. Yang kedua adalah berpolitik dengan agama. Nah, kalau berpolitik dengan agama itu harus bagi kita umat Islam. Kalau politisasi agama itu haram, nggak boleh itu. Agama kita jadiin sebagai kendaraan, agama kita jadikan untuk kepentingan, itu nggak boleh. Tapi kalau yang kedua berpolitik dengan agama itu harus. Nah, kita tuh harus memilih orang-orang itu yang berpolitik dengan agama. Sehingga apa? Pertimbangan dia itu ya halal dan haram. Kalau jelas haramnya ya dia tidak lakukan. Kalau jelas wajibnya dia laksanakan apapun akibatnya. Nah, ini yang kedua ini berpolitik dengan agama. Nah, sekarang ini jarang. Orang yang berpolitik dengan agama itu jarang. Ya, di era sekuler ini ya, karena kebanyakan itu permisif. Ya tadi menghalalkan segala cara. Kalaupun ada, paling yang pertama tadi politisasi agama. Nah, berpolitik dengan agama meskipun ini bagus, itu ada yang lebih bagus lagi. Apa? Berpolitik demi agama. Ini lebih tinggi lagi. Jadi artinya dia itu ada di sana. Bukan sekedar halal dan haram, tapi dia itu di sana ingin betul-betul membuat Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Dia memanfaatkan jabatannya, memanfaatkan posisinya untuk apa? Untuk melayani umat, untuk mencari ridho Allah, untuk membangkitkan umat, untuk menyelesaikan perselisihan. Nah, ini berpolitik demi agama. Ini yang lebih tinggi lagi. Nah, makanya ini penting bagi kita. Okay? Jadi makanya kalau ada yang mengatakan jangan politisasi agama, ya betul. Kalau politisasi agama itu nggak boleh. Tapi berpolitik dengan agama,
berpolitik demi agama itu harus bagi kita umat Islam. Nah, semoga dalam waktu-waktu ke depan ya, jadi umat kita, bangsa kita semakin baik lagi dan kita bisa milih pemimpin bukan yang mempolitisasi agama, tapi pemimpin yang berpolitik dengan agama, bahkan berpolitik demi agama. Barangkali itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Barangkali mungkin ada satu atau dua hal yang mau ditambahkan. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi diajarkan masalah kemakmuran masjid. Ya, lebih utama mana kemakmuran masjid dengan kemakmuran jamaah? Permasalahannya gini, ada masjid yang sederhana saja, tapi dia waktunya sampai 24 jam untuk melayani jamaahnya. Ada ambulan, ada perpustakaan, ada poliklinik gitu. Tapi masjidnya kadang-kadang masjid itu minus kasnya itu. Contohnya Jogokarian itu. Contohnya ada masjid yang mewah, tapi di lingkungannya itu masih ada yang kekurangan makan, mungkin tidak bisa beli beras gitu. Nah, itu ada suatu kebandingan. Jadi lebih utama mana memakmurkan jamaah dan memakmurkan masjid itu. Masalahnya ada yang kadang-kadang mau mandi ke masjid saja dimarahi dengan pengurusnya, mandi saja. Ada yang anak kecil main ke masjid, jalan ke masjid rame-rame aja, pulang-pulang gitu saja. Masalahnya ada yang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Atau ada yang lain? Satu aja. Ustaz. Satu lagi, nggih, monggo. Satu aja. Nggih. Satu aja. Nggih. Ada satu lagi. Mungkin dua pertanyaan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, tadi dikatakan bahwa memakmurkan masjid seperti takmir itu ya. Itu bagaimana hukumnya? Apakah ada takmir itu ada perlu pergantian? Karena ada sesuatu masjid itu takmir itu tidak mau diganti istilahnya itu. Karena ada kepentingan pribadi dan sebagainya. Itu bagaimana hukumnya? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja nggih. Nanti kalau ada yang lain bisa disambung di luar forum. Nggih, yang pertama, mana yang lebih penting? Masjid yang makmur atau jamaah yang makmur? Kenapa namanya kok memakmurkan masjid? Kenapa kok tidak memakmurkan jamaah gitu ya? Jadi begini. Jadi memang ada istilah, dan istilah itu nggak perlu kita kacaukan. Jadi memakmurkan masjid itu istilah. Maksudnya adalah memakmurkan masjid sekaligus jamaah yang ada di dalamnya. Seperti ada istilah menolong Allah. Ada yang mempermasalahkan, dong Allah kok ditolong, kok sombong men kamu itu. Loh, itu istilah, dan istilah itu istilah yang dipakai oleh Allah. Gitu. Man ansori ilallah, itu siapa yang bilang? Allah sendiri. Siapa yang mau menolong Allah? Kemudian orang-orang Hawariyun berkata, nahnu ansorullah, kami semua adalah penolong Allah. Ini adalah pernyataan dari kaum Hawariyun, umatnya Nabi Isa, yang kemudian dipakai oleh Allah untuk disampaikan kepada kita. Itu istilah. Ya, kadang ada orang yang mempermasalahkan istilah Ansarullah itu, padahal itu istilah yang dipakai oleh Allah gitu. Nah, ini penting ya. Jadi memakmurkan masjid itu sebetulnya adalah memakmurkan masjid, bangunannya diperbaiki, kemudian kegiatannya dijalankan, dibersihkan, termasuk umatnya dimakmurkan. Ya, makanya memang betul. Jadi masjid itu kalau perlu saldonya itu ya nol gitu ya. Jadi jangan sampai umatnya itu nggak bisa makan,
diumumkan masjid saldonya puluhan sampai ratusan juta gitu ya. Setiap khutbah Jumat sebelumnya itu diumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umumkan keuangan masjid, alhamdulillah hingga saat ini saldo ada 100 juta. Tapi yang sebelah kita nggak bisa makan, sekolah nggak bisa nyekolahkan anaknya. Nah ini berarti pengelola masjid yang nggak benar ini gitu. Jadi memakmurkan masjid itu sekaligus memakmurkan jamaah. Sehingga di zaman Rasulullah masjid jadi center. Jadi jadi di lingkungan itu ya masjid. Harus dideteksi apakah di lingkungan ada yang kelaparan, apakah ada janda-janda yang miskin, apakah ada anak sekolah yang tidak bisa sekolah, itu masjid mestinya. Harus punya data itu. Bahkan kalau perlu siapa yang sudah ke masjid, siapa yang belum ada datanya. Yang belum gimana? Yang belum jadi datangi, didakwai. Kalau maksa nggak boleh, tapi mendakwai itu harus gitu. Ya diingatkan, terus ada stimulus, ya ada bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Maka kalau seperti itu, ya insya Allah masjid itu betul-betul menjadi pusat. Gitu. Nah ini memang ini nanti pengelolaan itu ada di takmir gitu. Nah masjid itu ya mestinya memang buka 24 jam. Ya memang kadang-kadang itu ada beberapa tempat masjid itu bagus. Kemudian dibuka pas waktu azan. Sholat jamaah dikunci lagi gitu kadang-kadang ya. Terus sebetulnya ini mau dipakai apa di masjid ini gitu. Ya tapi ya itu kan fakta ya. Nah kalau kita ada saudara yang seperti itu ya kewajiban kita untuk menasehati. Jangan begitu mestinya. Masjid itu untuk umum. Anak-anak mau main silahkan. Mau rame silahkan gitu ya. Kalau bisa dinasehati. Kan tetap kalau dinasehati nggak bisa rame nggak apa-apa. Lebih baik anak-anak itu rame di masjid daripada mereka nggak berani ke masjid. Kenapa? Karena yang nanti itu menjadi penerus kita ya mereka itu yang biasa ke masjid. Kalau mereka sejak kecil nggak berani ke masjid kan dimarahi, akhirnya nggak biasa begitu dia dewasa. Begitu dia jadi pemimpin nggak pernah ke masjid, nggak pernah dengar pengajian, ya akhirnya ya mungkin seperti yang saat ini muncul para pemimpin yang tidak ada bau masjidnya gitu. Yang bisa jadi itu kesalahan kita di masa yang lalu. Kemudian takmir. Nah, sebetulnya semua kita itu takmir. Tanpa kecuali, baik laki-laki ataupun perempuan. Semua kita itu takmir. Cuma karena orang banyak, nah maka itu butuh ada pengelolaan. Biar apa? Biar ketika ada hak kewajiban itu ada yang memutuskan. Nah disitulah kemudian ada kepengurusan yang sering dinamakan dengan nama takmir. Nah mereka lah yang kemudian kita beri amanah untuk mengambil keputusan-keputusan. Dan kita sebagai jamaah ya kita sami'na wa ata'na. Terus bagaimana dengan takmir itu? Apakah waktunya tak terbatas? Itu masalah teknis sesuai kesepakatan. Sepakati saja gitu. Jadi kalau kita menyepakati bahwa ketakmiran itu kita reorganisasi setiap itu bagus. Kalau kita sepakati setiap 5 tahun itu ya bagus. Atau misalnya udahlah kita begitu ada takmir kita sepakati untuk seumur hidup ya monggo juga silakan. Itu masalah teknis yang tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kalau ada orang yang sebetulnya nggak diinginkan jamaah, lalu dia itu seakan-akan menguasai di situ. Nah ini yang tidak bagus sebetulnya. Nah jangan-jangan niatnya bukan karena Allah, jangan-jangan niatnya karena yang lain. Nah kalau ada yang niatnya karena yang lain, nah kewajiban kita untuk menasehati dengan cara yang baik. Dan menasehati orang itu hati-hati. Jadi kalau nasihat yang sifatnya khusus itu jangan disampaikan di tempat umum. Malah nanti tersinggung, malah jadi marah. Kalau nasihat di tempat umum, ya nasihat yang sifatnya umum. Kalau kita ingin menasihati orang itu yang spesifik, yang khusus, berarti di tempat yang khusus. Sehingga akhirnya tidak terjadi miskomunikasi dan lain sebagainya. Nah kalau masalah khusus disampaikan di tempat umum, apalagi disebut namanya, nah, jadi perang dunia ketiga nanti ya. Makanya belajarlah dari Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu berkomunikasi.
Al-Quran misalnya kadang-kadang itu menegur Rasulullah. Ketika Rasulullah itu melaksanakan sesuatu yang khilaful aula. Tapi lihatlah bagaimana Quran itu menegur. Ketika Rasulullah itu ada orang buta, kemudian beliau berpaling. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Yang dibilang siapa? Dia. Padahal yang maksud dia itu siapa? Dia itu Rasul. Tapi kenapa Allah nggak mengatakan kenapa kamu berpaling? Nggak begitu. Karena itu akan membuat orang yang dinasihati menjadi kayak dipersalahkan di depan umum gitu. Tapi kalau seperti itu kan bahasanya kan halus, orang nggak terasa. Padahal sebetulnya itu diingatkan. Jadi masalah komunikasi ini penting. Ya. Memang komunikasi itu bukan sesuatu yang substansi, tapi dia itu penting sekali. Makanya di dalam ketakmiran, nah bisa jadi itu ya ada gesekan-gesekan, itu manusiawi. Nah, tapi karena niat kita itu adalah untuk Allah, niat kita untuk akhirat, ya mestinya ya kita itu kembalikan kepada niat kita. Kalaupun ada masalah ya kita selesaikan dengan cara yang baik. Nah, kalau memberi nasihat di tempat yang khusus. Nah kadang-kadang ini yang juga penting, kita tuh juga harus dalam tanda petik ya harus berpolitik juga gitu. Misalnya begini, ada orang kalau yang orang itu misalnya itu orang yang agak sepuh gitu. Nah kita itu masih muda, ya jangan sekali-kali kita nasihati langsung gitu. Karena itu akan menyakitkan hati orang sepuh itu. Gimana caranya? Mungkin kita bisa minta bantuan orang yang lebih sepuh lagi. Itu hanya masalah komunikasi saja. Tapi meskipun ini komunikasi, ini sangat penting. Betapa banyak suatu organisasi ketakmiran itu jadi pecah hanya gara-gara komunikasi yang kurang bagus. Ya, makanya segala sesuatu dipecahkan dengan cara yang baik. Barangkali itu, nggih. Mungkin Ustaz Hasan mau nambah lagi. Monggo silakan, nggih. Ya, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi apa yang dikatakan bahwa masjid itu tempat peradaban saat Islam diterapkan, masjid itu bukan hanya sekedar tempat ibadah, yaitu Allah yang seperti sekarang kita lihat. Pertanyaan saya yang kalau tadi dikatakan bahwa masjid itu tempat harus memutuskan sesuatu hukum, terus masalah politik dan sebagainya. Apakah itu mungkin dalam situasi yang saat ini dunia itu sudah berubah begitu, itu bisa diterapkan? Dan apakah ada contoh salah satu negara di mana masjid itu menjadi pusat peradaban mengambil segala keputusan? Makasih. Nggih, terus Ustaz Hasan. Di pertanyaannya apakah seperti itu mungkin? Nah, kalau zaman sekarang dengan cara berpikir yang sekarang, dengan mindset yang sekarang, itu gak mungkin. Karena kita saat ini sudah hidup dengan pola pikir sekuler. Baik kita sadar atau tidak sadar. Karena kita itu sudah hidup berpikir itu dengan asas sekuler. Di mana sekuler itu asasnya adalah pemisahan kekuasaan dari agama. Jadi agama itu dipisah dari politik, dari kekuasaan. Ini memang dengan mindset sekarang itu gak mungkin. Terus bagaimana agar itu mungkin? Maka yang harus dilakukan pertama itu mengubah mindset. Dengan cara apa? Ya dengan cara pengajian seperti ini, dengan cara diskusi. Tapi yang kita perlu pahami adalah bahwa dunia itu memang tempat perubahan itu berubah terus, selalu terjadi ya. Di zaman Rasulullah awalnya jahiliyah, berubah jadi Islam. Lama-lama Islam jadi hilang lagi. Makanya Rasul mengatakan bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Jadi Islam itu awalnya asing, kemudian diperjuangkan menjadi tidak asing. Yang memperjuangkan lupa akhirnya jadi asing lagi. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Nah, dalam situasi seperti itu yang kita lakukan itu kan harusnya memperbaiki, terutama memperbaiki mindset itu, sehingga akhirnya orang itu berubah. Memang ini pelan-pelan. Mindset itu perubahan seperti ini nggak bisa perubahan yang sifatnya cepat, itu nggak bisa. Tapi butuh waktu, butuh perjuangan, butuh keistiqomahan gitu. Yang pertama. Terus yang kedua,
Apakah ada contohnya kalau di era sekarang? Sekarang nggak ada. Sekarang ini tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan cara seperti itu. Tapi kalau di masa lalu, itu terutama sebelum runtuhnya Turki, sebelum runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Nah dulu itu begitu. Tapi begitu Utsmaniyah itu runtuh, nah semenjak saat itu model pemerintahan termasuk model masjid di seluruh dunia itu modelnya sekuler. Sampai detik ini. Ya makanya kalau kita mau benchmark saat ini nggak ada. Tapi kita bisa benchmark ke sejarah, ke masa lalu. Itulah pentingnya kita tuh membaca sejarah. Jika kita tuh tahu benchmark zaman dulu itu seperti apa gitu. Nah kalau kita udah, makanya ada yang mengatakan sejarah itu sebetulnya adalah melihat sejarah itu sebetulnya adalah melihat masa depan. Ya, makanya ada orang mengatakan mengkaji sejarah itu adalah back to future, itu kembali kepada masa depan sebetulnya gitu. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui sejarah, terutama bagi kita umat Islam. Ini barangkali itu pengantar yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, khusus untuk subuh kali ini taklimnya agak sedikit pendek karena subuh kali ini khususnya jamaah ibu-ibu ngajak walimahan kepada kita ya. Hari ini ada acara walimah milad pertama Majelis Nurus Sa'adah ya. Majelisnya ibu-ibu Masjid At-Taufik ya, ulang tahun yang pertama. Mudah-mudahan diberi kelancaran ya. Saya rasa acara kita mulai setelah sholat isyraq saja nggih, untuk keistiqomahan kita melaksanakan sunnah Rasulullah sholat isyraq. Acara kita mulai setelah sholat isyraq, namun kita sedikit menunggu waktu untuk tepatnya melaksanakan sholat isyraq. Sembari menunggu persiapan dari ibu-ibu dan juga menunggu sholat isyraq, kami mewakili pengurus Masjid At-Taufik menyampaikan beberapa pengumuman, laporan bahwa beberapa pekan yang lalu kita membuka donasi untuk pembuatan sumur baru dan perbaikan sumur yang lama. Alhamdulillah keduanya sudah terrealisasi sehingga Masjid At-Taufik ini memiliki 2 sumur supaya tak kala yang satu trouble, yang satu bisa melayani kebutuhan kita untuk toharoh. Donasi yang masuk alhamdulillah terkumpul 70 juta ya. Terkumpul 70 juta. Kemudian dari 70 juta itu dilakukan untuk penyelenggaraan yang dimaksud menghabiskan dana sebesar 61 juta. Sehingga khusus untuk donasi sumur alhamdulillah tertutup dan ada kelebihan 9 juta. Kelebihan itu masih akan dipakai untuk membuat rumahnya ya. Rumahnya agar segala sesuatunya aman dan awet, manfaatnya lebih panjang, kita membuat pengaman sehingga sisanya dipakai untuk membuat rumah sumur dan kebutuhan lainnya. Kemudian karena sudah selesai untuk donasi sumur, kami nyatakan ditutup. Kami nyatakan ditutup. Takmir mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan sumbangsih, wakaf, doa, support dari seluruh jamaah bisa bermanfaat kembali kepada jamaah dan hal tersebut menjadi amal jariyah daripada Bapak Ibu semua.
Kemudian yang kedua, donasi yang pernah dibuka yaitu donasi terkait media, terkait media, bahwa teman-teman remaja Masjid At-Taufik dan disupport oleh ibu-ibu Majelis Nurus Saadah kepengen menjadikan dakwah Masjid At-Taufik ini lebih luas, sehingga segala sesuatunya dikondisikan dan jerbasuki mawa bio, sehingga dibukalah donasi dan terkumpul 50 juta. 50 juta itu dipakai untuk membeli segala sesuatu yang terkait media dakwah digital, sehingga taklim-taklim yang ada di Masjid At-Taufik itu ada arsipnya dan bisa dibuka kembali. Ada arsipnya dan bisa dibuka kembali baik melalui YouTube, Instagram maupun Facebook. Jadi kalau ada materi ngaji yang ketinggalan bisa dibuka, diulas kembali. Kemudian andaikan Bapak Ibu ada uzur tidak bisa rawuh ke Masjid At-Taufik, secara langsung bisa mengikuti melalui media dakwah baik YouTube maupun Instagram maupun Facebook, YouTube-nya Masjid At-Taufik Semarang gitu, Masjid At-Taufik Semarang, setiap subuh maupun maghrib dan acara-acara yang lain insya Allah sudah banyak di-share di sana dan dibuka kembali. Dari 50 juta yang sudah terkumpul, terbelanjakan 49.500.000. Ada sisa 500, mohon keikhlasannya dipakai untuk barangkali nanti penambahan beli kabel-kabel maupun konektor yang lainnya. Yang ketiga terkait donasi dari jamaah, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Ibu-ibu Nurus Saadah kemarin itu belanja TV, belanja TV dalam rangka apabila ada kegiatan yang sifatnya lebih besar, tidak hanya di dalam masjid, itu ibu-ibu Nurus Saadah itu kepingin yang di luar itu bisa menikmati tayangan, yang di atas juga bisa menikmati tayangan, sehingga ibu-ibu mengupayakan ada televisi untuk menjangkau daripada keseluruhan jamaah. Kalau saya tidak salah ingat, setidaknya ada kurang lebih 3 atau 4 TV beserta standingnya yang sudah kemarin waktu Buya Yahya rawuh di Masjid At-Taufik sudah diuji cobakan. Mudah-mudahan ke depan lebih besar dan lebih banyak lagi TV-TV supaya bisa menjadikan jamaah nyaman dan seneng. Kemudian yang keempat, ada donasi yang saya ingin membuka. Finishnya mudah-mudahan Ramadan nanti sudah terrealisasi, yaitu donasi kagem memperbaharui sajadah Masjid At-Taufik. Ingin memperbaharui sajadah Masjid At-Taufik. Artinya mungkin karena jamaah yang di atas belum ada, yang bawah nanti kita naikkan ke atas, yang baru kita gelar di lantai dasar. Mudah-mudahan Ramadan sudah terrealisasi. Donasi ini kami buka mulai hari ini dan sampai terkumpul berupa, kami sampaikan donasi yang kita buka berupa uang saja. Dulu karpet yang ada di lantai 1 ini donasinya itu banyak orang, sehingga panjangnya itu tidak seragam, supaya nanti seragam, biar yang belanja satu diwakili Pak Takmir, nanti donasinya bisa berupa uang, boleh tunai, boleh melalui rekening di Masjid At-Taufik, boleh sekarang dan boleh tidak harus hari ini. Sumonggo, ini semua kita lakukan dari kita, oleh kita, untuk kita, biar
masjid ini bisa bermanfaat untuk diri kita, lingkungan kita, negara kita, masyarakat kita, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya sholat Isya